Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Gelagat PKB ingin hengkang dari koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto tercium kuat usai Gus Imin mengaku tak diajak Prabowo pada saat mengubah nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju. Ditambah lagi kini muncul nama Erick Thohir yang didorong-dorong oleh Partai Amanat Nasional menjadi cawapres pendamping Prabowo. Apakah ini menjadi tanda-tanda PKB perlu mengevaluasi kembali posisinya di koalisi pendukung Prabowo? Kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Pak Saiful Huda. Pak Saiful, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Saiful. Pak Saiful, apakah perubahan nama Koalisi Indonesia Maju yang tiba-tiba diumumkan oleh Prabowo ini dimaknai sebagai alarm bahwa PKB tidak lagi diprioritaskan dalam pembahasan arah koalisi, Pak Saiful? Ya tentu terkait dengan itu mungkin nanti suatu saat bisa langsung tanya ke Pak Prabowo. Tapi secara kronologis perlu saya ceritakan bahwa yang pertama PKB pada hari yang sama ada dua peristiwa yang saling berbeda. Pada siang harinya kami rakornas dengan semua ketua DPW seluruh Indonesia dan DPC-DPC seluruh Indonesia secara Zoom. Yang di situ Ketua Umum kami Gus Imin menyampaikan bahwa terkait dengan perkembangan Pilpres kita tidak akan jadikan sebagai materi dalam rakornas ini karena kami pastikan bahwa PKB tetap bergabung dalam koalisi KKIR ditambah Golkar dan PAN. Itu siang harinya. Nah kemudian malam harinya kita diundang HUT PAN dan memang jujur harus diakui sangat mendadak, kami sangat kaget karena Pak Prabowo sebelum naik ke panggung membisiki kepada Gus Imin bahwa akan ada perubahan koalisi, nama koalisinya. Nah pada konteks yang serba mendadak dan membuat kaget inilah yang lalu ini di luar kelaziman ketika kita membangun sebuah koalisi. Koalisi kan biasanya dibangun atas dasar-dasar pemikiran, komitmen, dan semacam hak dan kewajiban apa yang harus dibangun dari masing-masing partai. Dan tiba-tiba koalisi Indonesia Maju dideklarasikan, disampaikan kepada Pak Prabowo memang baru disampaikan oleh Gus Imin di saat Gus Imin hadir. Pak Saiful, tapi alasan buru-buru mengumumkan baru disampaikan ketika mau naik panggung ini bisa diterima oleh PKB tidak? Ya tentu statement Gus Imin kan akan dikembalikan ke partai karena memang di saat kami 1 tahun 17 hari waktu itu kami bangun piagam kerjasama dengan Gerindra itu kan keputusan DPP. Artinya semua perubahan politik tentu harus melalui keputusan DPP. Nah, karena itu kami sedang dalam proses untuk menyiapkan rapat di DPP PKB untuk memastikan terkait dengan koalisi Indonesia Maju yang baru saja di-announce oleh Pak Prabowo pada hari Senin yang lalu. Baik, Pak Saiful, kalau misalnya memang perubahan nama ini diartikan bahwa KKIR telah bubar, apakah artinya piagam sentul antara Gerindra dan PKB tidak lagi berlaku? Ya tentu secara politik ketika Pak Prabowo mengumumkan perubahan atau adanya koalisi baru, secara otomatis memang jadinya KKIR dibubarkan oleh Pak Prabowo secara otomatis ya, walaupun itu tidak disampaikan secara terbuka. Baik, apakah rapat yang nanti akan dilaksanakan PKB ini artinya PKB mengevaluasi ulang arah partai dalam menentukan koalisi? Ya tentu saya tidak bisa untuk mendahului hasil rapat DPP, tapi kita ingin proposal tunggal Gus Imin sebagai mandatori muktamar untuk maju dalam Pilpres 2024, baik sebagai capres ataupun sebagai cawapres, itu yang pasti akan menjadi pegangan kami, baik pengurus maupun seluruh kader dan simpatisan PKB. Nah, proposal tunggal itu yang saya kira akan menjadi kompas
apakah terkait dengan keputusan koalisi Indonesia Maju bisa memberikan harapan tetap Gus Imin menjadi calon presiden atau wakil presiden, ya kita tunggu perkembangannya seperti apa. Ya. Pak Saiful, kan dalam piagam Sentul itu pembahasan capres dan cawapres ini ditentukan oleh Caimin dan Prabowo. Nah, ini setelah PAN dan Golkar bergabung, nah ini masih berlaku atau tidak? Nah, itulah yang sampai hari ini kita belum tahu, karena ketika diumumkan koalisi Indonesia Maju, belum ada draft satupun yang menjadi bahasan seperti apa nanti teknis penentuan calon wakil presidennya, dan apa saja hak dan tanggung jawab dari masing-masing koalisi, itu yang sampai hari ini belum ada bahasan sama sekali. Pak Saiful, secara historis PKB tidak pernah bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo. Sedangkan kemudian tadi kita beberapa saat yang lalu mendengarkan keterangan dari Said Abdullah, kader PDIP, yang mengatakan PDIP tidak pernah mengecewakan PKB. Apakah memang hal-hal seperti ini juga dipertimbangkan oleh PKB pada saat sekarang ini? Ya, satu hal yang ingin saya sampaikan, PKB tidak pernah dalam jejak politiknya pasca reformasi mencederai apa yang sudah dibangun oleh komitmen bersama gitu. Ketika kami bangun koalisi dengan Demokrat waktu itu dengan Pak SBY, 10 tahun dengan Pak Jokowi, kita solid dan relatif nggak ada masalah. Jadi termasuk PKB ini paling setia ketika sudah menjatuhkan pilihan koalisinya. Nah, memang sayangnya jujur harus diakui, suasana hari Senin kemarin kami tetap menjaga komitmen itu, tapi sebagian pengurus di DPP merasa komitmen itu tercederai, komitmen bersama dengan Gerindra itu tercederai dengan terkait dengan pengumuman koalisi baru yang kemarin disampaikan oleh Pak Prabowo. Kita lihat saja nanti perkembangan bagaimana rapat DPP memutuskan untuk mensikapi terkait dengan ini. Pak Saiful, dalam kondisi seperti apa kemudian PKB akan jelas mengevaluasi kembali arah partai dalam menyambut pemilu 2024? Ya, tentu pasti yang menjadi patokan adalah hasil muktamar, yang kira-kira kalau mau dirumuskan dengan sebuah kalimat, dimanapun koalisinya, selama mengakomodasi Gus Imin sebagai capres atau cawapres, disitulah PKB akan berlabuh. Nah, termasuk di dalamnya kalau koalisi Indonesia Maju ini yang sudah di-launching oleh Pak Prabowo, misalnya ada opsi untuk itu, ya akan dipertimbangkan. Dan kalau toh tidak, ya pasti nanti saya kira akan menjadi pertimbangan sikap politik DPP memutuskannya seperti apa. Terakhir Pak Saiful, syarat yang sama akan diajukan kepada PDIP kalau mengajak PKB bergabung? Ya tentu di poros manapun, sekali lagi proposal PKB tunggal, Gus Imin maju dalam Pilpres 2024, karena ini adalah bagian dari upaya dan ikhtiar agenda-agenda perjuangan yang sudah disampaikan Gus Imin di publik, dan ini harus dilanjutkan, dan itu hanya bisa terlaksana kalau Gus Imin maju dalam Pilpres 2024. Baik, Pak Saiful, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Siang. Selamat siang, Pak Saiful. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.